Inilah pesugihan tukar pasangan. Ia bukan sekedar mistik, ia adalah transaksi. Transaksi paling kotor dan paling menggiurkan yang ditawarkan iblis kepada manusia serakah. Apa itu? Ini adalah ritual di mana suami harus secara sadar dan ikhlas menyerahkan pasangannya untuk berhubungan intim dengan pria atau wanita lain, sesama pelaku, atau juru kunci atau entitas pada malam kerangat, biasanya Jumat Kliwon. Syaratnya sederhana, pengkhianatanmu harus sempurna. Dianggap, tindakan ini menghasilkan energi dosa yang sangat kuat, yang kemudian menjadi bahan bakar bagi kekayaan yang kau inginkan. Ini adalah perusakan janji suci yang nakal dan menggoda, karena ia menjanjikan kekuatan absolut, kekuatan untuk melangkahi batas moral tertinggi. Dan malam ini kita akan melihat mengapa Hendra, suami yang mencintai istrinya, memilih untuk menjual tubuh Sari demi segepok uang. Dengarkan baik-baik. Aroma dosa itu kini sudah sampai ke hidungmu. Kita kembali ke titik nol, keputusasaan. Hendra tidak hanya miskin harta, ia miskin jiwa. Saat utang melilit, martabat adalah barang pertama yang dibakar. Tarmidi, si ular bermahkota emas, tidak hanya menawarkan uang, dia menawarkan kekuasaan. Kekuasaan untuk merangkul dosa yang paling mematikan. Istrimu, Hen, dia terlalu cantik untuk hidup sederhana. Dia pantas dilayani. Di sana, di bukit itu, dia bukan lagi istrimu. Dia adalah ratu yang akan menarik rezeki dari segala penjuri. Ini adalah pengorbanan suci yang nakal. Apakah kau berani melihat istrimu menjadi ratu satu malam, agar kau bisa menjadi raja selamanya? Bisikan Tarmidi adalah madu yang dicampur racun. Godaan ini tidak hanya menggoda dompet, tapi juga menjamah sisi gelap naluri maskulin Hendra. Rasa ingin tahu terlarang, keinginan untuk memiliki kekuasaan mutlak, bahkan atas tubuh yang ia cintai. Ini adalah awal dari kejatuhan yang terasa sangat nikmat. Sari menatap Hendra. Matanya bukan lagi mata seorang istri, melainkan mata seekor domba yang siap disembelih. Sari tahu, permintaan Hendra bukan hanya tentang uang. Ini adalah tentang penghancuran sisa-sisa cinta mereka. Kau akan menghancurkanku, Mas, dan kau akan menghancurkan dirimu sendiri. Hendra tidak mendengar. Dia hanya melihat angka di rekening bank yang kosong dan bayangan penagih utang yang siap menelanjangi mereka. Dia memeluk Sari, tapi pelukan itu terasa dingin. Tidak ada kehangatan. Itu adalah pelukan perpisahan. Perpisahan dari moralitas dan akal sehat. Maka mereka berangkat. Mobil tua yang membawa mereka terasa seperti peti mati yang melaju. Sepanjang jalan, Hendra memikirkan syarat-syarat itu. Ikhlas. Kata itu terus berputar, berulang, menjadi mantra sesat yang mematikan hati nuraninya. Dia membayangkan Sari. Bayangan Sari bersama pria asing. Awalnya menjijikkan. Namun semakin dia membayangkan, semakin bayangan itu terasa seperti api terlarang. Dia mulai bertanya-tanya, siapa yang akan menjamah istrinya? Apakah pria itu akan lebih baik darinya? Dalam kegelapan itu, cemburu berubah menjadi gairah yang aneh, didorong oleh fantasi yang didorong oleh setan. Mereka mendaki. Udara di kaki gunung terasa seperti beludru basi, lembab dan berat. Jalanan mendaki ini terasa seperti tenggorokan yang menelan mereka hidup-hidup. Kabut tebal mulai turun. Kabutnya tidak biasa. Ia berbau manis, memabukkan seperti opium. Ketika mereka tiba di lokasi, ratusan mobil mewah terparkir sunyi. Ini adalah kumpulan orang-orang paling serakah di negeri ini, berkumpul dalam dosa yang sama.
Mereka semua mengenakan jubah atau pakaian serba hitam. Mereka tidak bertegur sapa. Mereka hanyalah koleksi jiwa-jiwa yang hilang. Di tengah kompleks batu tua, Ki Jayabaya muncul. Ia tidak berjalan. Ia melayang. Pakaiannya mewah. Sorbannya berkilauan. Ki Jayabaya adalah representasi nyata dari kekayaan dan dosa. Senyumnya lebar seolah mengetahui rahasia paling kotor yang tersembunyi di balik setiap mata yang menatapnya. Selamat datang, Hendra. Selamat datang, Sari. Lepaskan semua yang kau sebut milikku, desis Ki Jayabaya. Suaranya seperti sentuhan beludur kotor. Di sini tidak ada kepemilikan, hanya pertukaran energi. Ki Jayabaya membawa mereka ke pendopo utama. Di dalamnya, ratusan bilik kecil disekat kain beludru tebal. Suasana di dalam pendopo itu panas, menyesakkan, dan berbau parfum mahal bercampur keringat dan kemenyan. Ki Jayabaya menunjuk Sari. Malam ini dia milikku. Akan kuperkenalkan kepada seseorang yang akan menggandakan rezekimu. Ikhlaskan dia dengan penuh cinta dan hasrat, Hendra, karena energi hasratmu itulah yang akan menjadi pupuk bagi kekayaanmu. Hendra menatap Sari. Sari menatapnya. Itu adalah pandangan terakhir Sari yang Hendra kenal. Sebuah permohonan terakhir. Kemudian Sari ditarik oleh Ki Jayabaya ke bilik yang paling besar, paling mewah, paling gelap. Hendra dipasangkan dengan seorang wanita yang tubuhnya molek tapi matanya dingin seperti es. Wanita itu tidak bicara. Dia hanya bergerak. Hendra mencoba menolak, tapi kekuatan dari tempat itu mendorongnya. Di luar bilik, Hendra mulai mendengar suara tawa perempuan. Tawa yang sensual namun kosong. Itu bukan suara Sari. Tapi setiap desahan itu adalah paku yang menancap ke jantungnya sekaligus bensin yang menyulut api di jiwanya. Ritual mulai. Bagi Hendra, itu bukan lagi urusan seks. Itu adalah urusan kekuasaan. Setiap sentuhan yang dia lakukan pada wanita asing itu terasa seperti langkah menuju puncak gunung emas. Dia menutup mata, mencoba fokus pada suara desahan dari bilik Sari. Cemburu sudah mati. Yang ada hanya obsesi. Obsesi pada dosa dan kekayaan yang akan dihasilkan dari pengorbanan istrinya. Di biliknya, wanita asing itu adalah boneka yang sempurna. Dia melayani tanpa suara, tanpa perlawanan. Tapi di tengah puncak ritual, Hendra membuka mata. Di atas wanita asing itu, dia tidak melihat wajah wanita itu. Dia melihat wajah Sari. Wajah Sari yang tersenyum liar, tanpa malu, penuh gairah yang tidak pernah Sari tunjukkan padanya. Hendra tersentak. Dia sadar, saat ini iblis sedang memutar balik kenyataan. Dia tidak hanya menjual Sari, dia menjual dirinya sendiri ke dalam fantasi dosa yang akan terus menghantuinya. Dia telah menjadi bagian dari pesta syahwat kolektif ini. Keringat yang membasahi tubuhnya bukan lagi keringat nafsu, melainkan keringat ketakutan. Selesai. Hendra dan Sari bertemu kembali. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Hanya ada keheningan yang dingin. Sari tampak berbeda. Lebih tinggi. Lebih tegak. Ada aura dominasi yang memancar dari matanya. Di jok mobil, tas kertas coklat sudah tergeletak. Penuh uang tunai yang masih hangat. Uang itu tidak lagi berbau tinta. Uang itu berbau kemenyan dan keringat asing. Mereka pulang. Begitu sampai di rumah, Sari segera menuju kamar. Dia tidak mandi. Dia hanya menatap Hendra dari ambang pintu dengan senyum yang tidak sampai ke mata. "Terima kasih, Mas. Aku merasa bertenaga," bisik Sari. Suaranya rendah, menggoda, tapi mengandung ancaman. Mulai hari itu, uang mengalir deras. Bisnis Hendra meledak. Dia membeli semua yang dia inginkan. Tapi kebahagiaan tidak datang. Kebahagiaan telah ditukar dengan Sari yang baru. Sari yang semakin hari semakin liar dan asing. Sari menjadi kecantikan yang mematikan,
Dia tidak butuh makeup mahal. Auranya saja sudah cukup untuk membuat semua pria menoleh. Tapi Hendra tahu, kecantikan itu palsu. Itu adalah kulit yang indah yang menampung sesuatu yang busuk. Malam-malam mereka diranjang menjadi aneh. Sari yang dulu pemalu, kini menuntut dan eksplosif. Hendra seharusnya senang, tapi dia takut. Sari terasa dingin, seolah-olah dia berpelukan dengan marmer. Dan setiap kali mereka intim, Hendra melihat bayangan mata merah di bahu Sari. Hendra mulai jatuh sakit. Demam tak kunjung turun. Punggungnya terasa berat, seolah-olah ada yang menungganginya. Dokter tidak menemukan penyakitnya, tapi Hendra tahu, tumbal itu bukan Sari. Tumbal itu adalah kesehatan dan akal sehatnya. Kekayaan itu adalah kutukan yang dirancang untuk menggerogoti pemiliknya. Rumah mewah mereka kini adalah neraka berlapis emas. Hendra tidak bisa tidur. Dia sering mendengar suara tawa dari kamar Sari. Bukan tawa Sari, tapi tawa wanita-wanita lain. Tawa dari bilik-bilik beludru di bukit itu. Mereka mempertawakan Hendra. Suatu subuh, Hendra melihat Sari di dapur. Sari tidak memasak. Dia sedang garuk-garuk kulit lengannya hingga berdarah, lalu menjilati darahnya sendiri dengan mata kosong. Hendra teriak, "Sari, apa yang kamu lakukan?" Sari menoleh. Wajahnya yang cantik itu berlumuran darah. "Aku sedang makan, Mas. Kau yang mengajariku. Tubuh ini harus dirawat agar bisa menarik rezeki. Dan rezeki terbaik adalah darah dari ketidakbahagiaan." Sari melangkah mendekat. Bibirnya berdarah, senyumnya dingin, dan dia memegang pisau dapur. "Kau yang membuka pintu ini, Hendra. Kini kau harus membayarnya." Hendra lari. Dia lari dari rumahnya sendiri, dari istrinya sendiri. Hendra kembali ke bukit itu sendirian. Dia harus menghentikan ini. Tapi bukit itu sunyi, gubuk itu hangus. Lalu, dari puing-puing sisa kebakaran, Hendra menemukan sesuatu yang mengerikan. Tulang belulang manusia. Bukan satu, tapi banyak. Hendra sadar. Tempat itu tidak pernah menjadi tempat ritual pesugihan. Tempat itu adalah kuburan massal yang dibangun di atas ilusi. Ki Jayabaya dan kerumunan mobil mewah itu hanyalah manifestasi kolektif dari keserakahan yang dibangkitkan oleh iblis. Tubuh-tubuh Sari dan wanita lain di sana adalah pintu masuk bagi entitas itu untuk memiliki jiwa-jiwa mereka. Hendra kembali ke rumahnya. Uang di brankasnya kini telah berubah. Tidak menjadi daun, tapi menjadi cacing dan belatung yang menggeliat. Mobil-mobil mewahnya di garasi diselimuti jamur hitam yang menjijikkan. Sari menunggunya di kamar. Dia tidak lagi menyembunyikan wujudnya. Sari kini adalah sosok yang mengerikan, kurus, tapi matanya memancarkan kekuatan kosmik yang jahat. "Kau tak bisa membatalkan perjanjian, Mas. Kau telah menandatanganinya dengan kehormatanmu. Kau menjualku, dan kini aku akan menjualmu." Hendra menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa. Dia kaya, tapi hartanya tidak bisa menyelamatkan akalnya. Dia menghabiskan hari-harinya di sudut ruangan hanya berbisik, "Ikhlas, aku ikhlas." Sari, dia tidak pernah ditemukan. Ada yang bilang dia kembali ke bukit itu menjadi kuncen wanita. Ada yang bilang dia menjadi sosok yang disembah para pria putus asa lainnya, menjanjikan kekayaan dengan barter tubuh. Dia menjadi ratu kegelapan hasil dari pengkhianatan suaminya. Sahabat penonton, kita belajar satu hal dari kisah Hendra dan Sari. Dosa yang paling manis, dosa yang paling menggoda, adalah dosa yang dibungkus rapi dengan alasan kebutuhan. Jangan pernah memikirkan untuk menukar kehormatan dengan harta. Karena di balik janji kaya instan, iblis tidak akan meminta sepeser pun uang. Ia akan meminta jiwa yang paling kau cintai, dan kemudian ia akan menuntut jiwamu sendiri. Waspadalah, mungkin tetangga sebelah rumahmu adalah salah satu dari mereka yang baru saja kembali dari Bukit Kertukut Tiguh. Tulis di kolom komentar, apa dosa termahal yang pernah kamu bayar?